Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, saat ini saya atas nama Bang Ogi malam hari ini berada di Masjid Nurul Mutakin Karangpandan, Pagesaji, Kabupaten Malang, di mana pada malam hari ini kami bertemu dengan beliau berdua sebagai pengurus takmir masjid tersebut. Dalam hal ini kami akan mengupas tuntas tentang Masjid Nurul Mutakin. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik yang sudah mengenal masjid ini maupun yang belum. Kami langsung sapa beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat, ayam tentrem. Amin ya robbal alamin. Yang penting sugih beras dan barokah. Nggih, yang dicari kan begitu ya, Bah ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, posisi Ustadz sebagai. Saya sebagai bendahara Masjid Jami' Nurul Mutakin. Nggih, terima kasih. Dan untuk selanjutnya mengenai sejarah, Bah, panjenengan sebagai ketua takmir tentu mengetahui mulai dari awal sampai sekarang. Insya Allah kan masjidnya ini makmur ya, Pak. Alhamdulillah makmur lahir batin. Sejarahnya dimulai sekitar tahun 80-an. Awal 80-an itu orang-orang di penduduk Karangpandan semuanya itu ya, Karangpandan baik yang timur maupun yang barat, itu kalau sholat Jumat utamanya itu di Bendo pertigaan itu ya, Masjid Darussalam. Ya, semakin lama semakin banyak penduduknya, semakin banyak juga kegiatannya, akhirnya dinilai bahwa masjid yang sudah ada yaitu Masjid Darussalam itu tidak memenuhi syarat utamanya di dalam menampung jamaah. Artinya bahwa jamaah itu sangat kekurangan tempat. Kalau bahkan saya mengalami sendiri pada saat awal saya di Karangpandan ini, bahwa jamaah itu sampai ke jalan-jalan ya. Karena membludaknya jamaah, kemudian beberapa tokoh masyarakat itu mempunyai ide dan kemudian berembuk untuk bagaimana supaya kita mempunyai masjid yang lebih bagus, masjid yang lebih representatif, dan tentu saja masjid yang luas bisa menampung banyak jamaah. Itu dimulai tahun sekitar 80-an, awal 80-an. Maka pada tahun 1985 itu mulailah kita atau orang-orang terutama sesepuh ya, kalau saya ini sebenarnya hanya penerusnya saja ya, para sesepuh itu kemudian berembuk ya, kemudian disepakati bahwa memang kita akan membangun masjid yang baru. Maka dibentuklah panitia pembelian tanah. Pada saat itu panitia pembelian tanah itu mempunyai angen-angen di sini nih ya, di daerah ini yang tidak jauh dari masjid yang lama itu. Nah, kemudian itu pada tahun sekitar 85 atau 86 itu pembelian tanah terjadi ya, seluas ini insya Allah kalau tidak salah itu harganya hanya 5 juta saja ya, 5 juta. Nah, setelah itu maka dimulailah pembangunan masjid ini, yakni dimulai dengan adanya kepengurusan kepanitiaan, kemudian juga mulai adanya pembangunan, yang pembangunan itu melibatkan banyak masyarakat dengan jalan menampung dana masyarakat itu bisa door to door, kemudian juga kelontangan berulan, kemudian juga dengan memberikan surat kepada orang-orang yang barangkali bisa memberikan dananya untuk bangunan Masjid Nurul Mutakin ini. Itu awalnya seperti itu. Peran bendahara dalam hal ini
tentu sangat vital ya. Apa saja yang sudah dikerjakan selama panjenengan menjabat sebagai bendahara masjid ini? Terima kasih. Selama saya menjabat sebagai bendahara, kami mempersiapkan segala anggaran operasional masjid dan pembangunan atau perawatan pemeliharaan yang perlu dilakukan di dalam masjid ini. Selanjutnya menyiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan anggaran sampai segala sesuatunya dapat kita laksanakan sesuai harapan. Bisa dijelaskan Mbah kegiatan masjid, misalkan mingguan, bulanan, lalu sholat Idul Adha, Idul Fitri, waktu Ramadan itu apa ada takjil bersama dan seterusnya. Terima kasih untuk kegiatan ini, mulai kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan tahunan, dan kegiatan event-event yang lain itu sudah kita laksanakan dan insya Allah berjalan dengan lancar dan dengan baik. Untuk hariannya ini kita sudah insya Allah sudah tertib, tidak ada waktu yang tertinggal, tidak ada kasus umpamanya tidak ada yang imami dan sebagainya, semuanya sudah berjalan dengan insya Allah sudah lancar dan baik. Bahkan waktunya itu juga dengan kita memasang itu jadwal yang berjalan, itu semuanya sudah disiplin mengikuti itu. Jadi durasinya jam berapa menit antara adzan dan iqomah dan sebagainya, itu insya Allah sudah berjalan dengan baik. Itu kegiatan hariannya. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan itu ada pengajian rutin untuk hari Ahad, malam Senin, itu pengajian rutinnya sesudah sholat maghrib diasuh oleh Kiai Haji Holili dari Ngadi Langkung dengan kitab Tangkihul Qaul. Kemudian untuk hari berikutnya adalah hari Rabu seperti hari ini, itu juga dilaksanakan sesudah sholat maghrib dengan pekasuhnya Ustadz Zainul Arifin, dengan kitab yang dikaji adalah kitab Riyadus Sholihin. Kemudian untuk bulanannya itu setiap bulan sesudah Jumat Legi itu ada kegiatan baca bersama sampai khatam ya, khataman Quran itu dari anak-anak TPQ sebagian, juga kadang-kadang juga dari masyarakat yang lain. Kemudian juga ada selawatan. Selawatan itu juga Jumat Legi sesudah sholat maghrib sampai sesudah sholat isya. Itu mingguannya. Oh, bulanannya ya. Bulannya. Untuk tahunannya alhamdulillah selama ini sudah rutin untuk Ramadan. Itu namanya Ramadan ya, seperti juga masjid-masjid yang lain. Itu ada tarawih bersama. Kemudian kita tambahi dengan sholat malam dan kuliah sholat malam. Nah, sebelum sholat itu kita tambahi dengan pengasuhnya Ustadz Thoriqul Huda dari Kepanjen. Ya, itu sudah rutin setiap tahun pada bulan Ramadan, setiap malam-malam ganjil mulai malam 21 sampai malam 29. Ya. Itu apa itu yang berkala tahunannya. Untuk sholat Idul Fitri itu juga semuanya sudah berjalan. Ya. Tidak pernah tidak ada sholat Idul Fitri. Hanya satu kali sholat Idul Adha karena menurut himbauan dari pemerintah ya pada waktu itu, karena adanya COVID itu terpaksa satu kali kita absen. Terpaksa. Sebenarnya ya animo jamaah itu ya besar lah, pokok prei-prei barang ya. Ya akan juga repot no takbir ya. Itu ya itu. Dan berikutnya barangkali kan sudah ya, mulai harian, mingguan, kemudian bulanan, ya tahunan itu, dan alhamdulillah insya Allah semuanya berjalan oleh remaja-remaja masjid ya, atau orang-orang yang masih muda-muda itu untuk bisa menjalankan semua itu berjalan dengan baik dan lancar.
Boleh menjelaskan tentang program bendahara dalam pengeluaran dana mungkin ya saat ini apa sedang melaksanakan pembangunan atau rehab atau renovasi? Terima kasih. Untuk saat ini di masjid kami hanya melaksanakan pemeliharaan aja. Mana yang perlu kita perbaiki karena alhamdulillah dalam kondisi masih layak, dan tapi insya Allah ada rencana untuk renovasi tempat wudhu wanita, dan insya Allah akan kita laksanakan nanti setelah hari raya Idul Adha. Dan untuk kegiatan harian kita mensupport teman-teman DKM atau Dewan Kebersihan Masjid untuk memelihara dan merawat masjid ini sesuai dengan harapan para jamaah. Untuk saat ini hanya ada pemeliharaan dan perawatan kecil aja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ramadan ini apa sudah punya planning, Bah? Nah, kami sudah punya planning dan bahkan juga sudah menghubungi ustadznya ya, pengasuhnya ya, bahwa kita selama Ramadan kita juga kalau maghrib itu ada takjil bersama ya, masyarakat dan juga anak-anak TPK itu banyak sekali biasanya itu. Kemudian tentang sholat taraweh dan sebagainya itu juga sudah terencana seperti biasanya, seperti juga yang sudah kami sampaikan awal tadi, bahwa nanti untuk malam-malam ganjil itu kita adakan sholat malam berjamaah sekitar jam 11 sampai jam 12 itu. Insya Allah sudah kita rencanakan dan sudah kita sampaikan kepada pengasuhnya dan petugas-petugasnya demi kesuksesan acara tersebut itu. Bendahara ini seperti apa, kegiatan itu kan membutuhkan dana atau sumber dana. Selama ini sumber-sumber dana tersebut dari pemerintah atau swasta atau donatur atau mungkin jamaah secara keliling dan seterusnya, mohon dijelaskan. Untuk saat ini yang telah terjadi itu jamaah dan sumber dana dari jariah para jamaah. Untuk dana dari pemerintah ya mungkin ada sedikit subsidi, terutama untuk saat ini tahun-tahun ini kita mendapat subsidi rekening PDAM itu berasal dari subsidi pemerintah alhamdulillah, dan yang lain murni dari jariah para jamaah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. TPQ ini kan berjalan secara istiqomah ya, Bah ya. Ini dalam pengelolaannya apa guru mengaji dapat istilahnya sedikit bantuan dari pemerintah, dari Depak atau mungkin instansi lain? Oh ya, selama ada, setahu saya itu pernah pada saat ada COVID gitu. Itu dana COVID untuk TPQ itu nampaknya ada. Ya. Tapi untuk yang lain tidak ada. Itu semuanya dari takmir dan sebagian kecil dari anak-anak yang membayar syariah bulanan. Itu. Kendala dalam mengelola anggaran selama panjenengan menjabat sebagai bendahara masjid? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala sama sekali, alhamdulillah, karena dukungan dari semua pihak dan segala kegiatan yang telah terprogram alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Sedikit lagi, Bah, program jangka panjang supaya masjid ini lebih makmur, jamaahnya otomatis bisa bertambah lagi karena jumlah penduduk kan semakin bertambah, Bah ya. Mungkin perlu lantai 2 atau mungkin tambahan apa. Saya lihat tadi lahan parkir di dalam juga luas ya, Bah. Kamar mandinya sudah lumayan istimewa, TPQ-nya pengelolaannya juga sudah bagus, ruangan-ruangannya. Program jangka panjang itu ya pada prinsipnya kita ingin nanti masjid ini perluasannya tidak terperluasannya ya. Saya kira sudah cukup ininya nanti.
Ya, sudah cukup. Yang penting adalah bagaimana menjadikan agar jamaah itu senang dan nyaman. Nah, senang dan nyamannya gimana? Itu kita berusaha, para takmir itu pokoknya melayani para jamaah itu. Walaupun kita tidak setiap hari memberikan makan dan sebagainya, tapi secara berkala, kalau ada rapat, ada pengajian-pengajian yang sifatnya itu jarang ya, sifatnya itu pokoknya tidak rutin, itu kita berikan hanya sekedar ya konsumsi seadanya ya. Tapi yang intinya adalah bahwa kita memang menjadikan masjid ini masjid yang menyenangkan, masjid yang aman, dan masjid yang nyaman, baik bagi orang-orang dewasa maupun anak-anak gitu. Ya. Yang terakhir, dalam pengelolaan masjid supaya bisa berjalan secara lancar, ini pihak bendahara ini ingin yang bagaimana? Alhamdulillah selama ini kita menjalankan tugas sebagai bendahara sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua dan harapan-harapan dari para jamaah, sehingga apa yang kita kelola, anggaran yang kita kelola bisa bermanfaat dan maslahat bagi kemakmuran Masjid Nurul Mutakin. Mungkin ya harapan yang terakhir tadi kan masalah kapasitas kan sudah sesuai, ini sudah mencukupi ya Pak, termasuk fasilitas yang ada sudah kita sebutkan, supaya masjid ini tetap makmur untuk anak cucu, berkelanjutan juga, mungkin semakin berkembang, minimal sama dengan Abah menjadi ketua takmir saat ini. Sebab tongkat estafet itu kan nanti generasi mendatang ya Bah, itu harus bisa terus menerus, dan amal jariah pengurus takmir masjid ini insya Allah akan berjalan seperti mengalirnya air sungai. Ya, upaya kami agar estafet kepemimpinan itu berjalan dengan baik, dengan harapan juga agar masjid ini kelak juga akan lebih baik. Itu pertama, kami itu untuk khotib itu rata-rata khotib muda. Jarang sekali, mungkin hanya satu saja di antara puluhan khotib itu yang menjadi khotib itu dari generasi tua, sudah jarang. Nah, rata-rata adalah di bawah usia saya, kemudian sekitar kisaran antara 30 ya, usianya sekitar 30 sampai 40 itu. Jarang sekali pokoknya yang ada. Walaupun risikonya mesti saja mereka ya pengalaman itu kurang. Tapi ya dari mana lagi kalau bukan kita yang mengorbitkan mereka itu ya. Karena itu kami juga dari jajaran takmir, saya ini paling tua dan saya ya lebihnya adalah anak-anak itu ya. Ya. Yang penting bagi saya adalah semua kebersamaan. Kita harapkan bahwa semua itu merasa andarbeni masjid ini, bukan hanya milik ketua takmir atau jajaran takmir, tapi semuanya bisa merasa mempunyai, kemudian merasa juga bertanggung jawab atas pengembangan masjid ini. Terima kasih Abah sebagai ketua takmir masjid dan Ustadz sebagai bendahara masjid. Semoga apa yang disampaikan beliau berdua bisa memberikan manfaat yang positif sehingga Masjid Nurul Mutakin Karangpandan Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur ini bisa lestari sampai kapanpun sesuai dengan harapan beliau berdua. Semoga menjadi amal jariah, amal soleh di akhirat nanti. Saya yang bertugas Bang Uki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pagak TV pancen api gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.